Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rizka Mealina. Saya mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat di Stiki Immanuel. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas kewirausahaan, yaitu rekonstruksi ide bisnis. Yang pertama, ide bisnis yang muncul dari hobi saya, yaitu membuat galeri kerajinan tangan daur ulang, di mana ide usaha ini yaitu di dalamnya menjual berbagai macam produk kerajinan tangan dengan memanfaatkan barang bekas atau sampah non-organik untuk didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Adapun barang bekasnya itu bisa dari tutup botol, ataupun botol plastik, ataupun kaleng, ataupun kemasan-kemasan bekas produk instan, seperti itu. Berikut ini merupakan kanvas strategi dari pelaku industri saat ini, atau kanvas Red Ocean, di mana ditampilkan kurva yang terdiri dari kurva kelompok atas dan kurva kelompok bawah, yang merupakan pesaing dari industri bisnis ini, atau industri bisnis daur ulang sampah. Di dalam kurva ini terdapat beberapa faktor kompetisi atau batasan industri. Bisa dilihat yaitu dari segi karyawan, galeri, produk kerajinan tangannya, dan juga penyediaan workshop, di mana dari faktor kompetisi tersebut yang lebih bagus itu yaitu kurva kelompok atas. Dalam industri bisnis ini tentunya dihadapkan dengan beberapa kompetitor, baik itu dari kelas atas ataupun kelas bawah. Di sini ada beberapa pelaku industri kelas atas di bidang daur ulang sampah. Yang pertama ada Kertabumi Recycle Center, Bank Sampah Bersinar, dan juga Kaleng Lani. Selain pelaku industri kelas atas, ada pun pelaku industri kelas bawah. Dalam industri ini yang saya amati yaitu ada Rumah Tafira Handicraft dan Galeri Mam and Me. Berikut merupakan batasan industri di bisnis daur ulang. Yang pertama yaitu ada galeri, di mana galeri ini merupakan tempat yang digunakan untuk menyajikan dan membuat kerajinan tangan. Tujuannya agar konsumen merasa nyaman dan tertarik dengan adanya galeri ini, karena di dalamnya itu terdapat banyak produk kerajinan tangan yang menarik. Yang kedua yaitu dari segi karyawan, di mana berinvestasi pada penyediaan karyawan di galeri ini yang memiliki ide kreatif dan tertarik pada kerajinan tangan dan sudah terlatih. Tujuannya agar konsumen diberikan pelayanan yang baik oleh setiap karyawan. Yang ketiga yaitu produk kerajinan tangan itu sendiri, di mana berinvestasi pada pengadaan barang kerajinan tangan yang unik yang berasal dari berbagai macam barang bekas. Tujuannya agar konsumen itu diberikan sajian produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, tidak hanya satu jenis saja. Yang terakhir yaitu penyediaan workshop, di mana menyediakan fasilitas cara membuat kerajinan tangan ataupun memberikan tutorial proses pembuatan produk kerajinan itu sendiri. Tujuannya yaitu agar konsumen fasilitas untuk melihat cara pembuatan produk kerajinan tangan yang dijual di galeri ini. Berikut merupakan tabel rekonstruksi batasan industri di bisnis ini, di mana rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan 6 jalan. Yang pertama
yaitu dengan mencermati alternatif. Di mana pemikiran saya di sini yaitu galeri kerajinan tangan daur ulang adalah melayani konsumen yang tertarik dengan kreasi daur ulang sampah non-organik. Kemudian bank sampah keliling memiliki kesamaan, yaitu bergerak dalam mengumpulkan sampah non-organik. Dari situ, menurut saya bisa digabungkan menjadi satu, di mana galeri kerajinan tangan bersatu dengan bank sampah keliling, sehingga membantu konsumen untuk menyalurkan sampah non-organik yang dimiliki kepada kami dan kemudian diolah oleh kami menjadi kerajinan tangan. Dari pemikiran itu, maka saya mengurangi biaya perawatan galeri dan juga menambah alat transportasi untuk galeri dan bank sampah keliling. Sehingga dari situ saya bisa menciptakan sebuah galeri kerajinan dan bank sampah keliling sehingga memudahkan untuk konsumen. Yang kedua yaitu mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri. Pemikirannya di mana konsumen terkadang kesulitan untuk menyalurkan sampah non-organik dan sebagian konsumen juga tidak mengetahui bagaimana mendaur ulang sampah non-organik. Selain itu, konsumen terkadang menginginkan produk yang lebih berinovasi. Dari situ, saya mengurangi produk kerajinan tangan yang sama dengan galeri lain dan juga menambah inovasi baru untuk produk kerajinan tangan, yaitu misalnya pembuatan jas hujan dari sampah plastik. Yang ketiga yaitu mencermati rantai pembeli. Biasanya pembeli produk kerajinan tangan daur ulang ini adalah yang tertarik dengan bahan daur ulang saja. Namun di sini kami ingin mengenalkan kepada masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya sampah itu bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih berharga. Dari situ saya memberikan layanan edukasi kepada masyarakat untuk mengolah sampah daur ulang secara gratis. Selanjutnya, rekonstruksi dengan menggunakan 6 jalan. Yang keempat, dengan mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap. Pemikirannya menawarkan produk baru dari sampah plastik dan memberikan jasa untuk mengolah sampah plastik dengan mesin khusus. Dari situ saya menciptakan suatu mesin untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik. Kemudian jalan yang selanjutnya yaitu mencermati daya tarik emosional dan fungsional, di mana galeri ini termasuk ke daya tarik emosional karena menarik perhatian konsumen yang suka kerajinan tangan daur ulang. Akan coba dirubah menjadi fungsional, yaitu memfokuskan kepada pengenalan bank sampah dengan jasa daur ulang sampah menjadi suatu produk atau mengurangi jumlah sampah plastik yang meningkat. Di mana saya akan menghilangkan galeri diganti dengan mobil galeri dan bank sampah keliling, sehingga menciptakan yaitu mobil keliling untuk mendekati konsumen yang kesulitan bila ingin menyalurkan sampah plastiknya atau sampah non-organik lainnya, dan membuat demonstrasi mengenai bank sampah dan daur ulang sampah menjadi produk daur ulang yang lebih berharga. Yang terakhir yaitu mencermati waktu. Biasanya masyarakat sulit mendatangi tempat atau galeri untuk melihat produk kerajinan daur ulang bank sampah, maka waktu yang diambil yaitu setiap hari berkeliling ke tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Dari tabel sebelumnya mengenai rekonstruksi batasan industri dengan 6 jalan, dari situ muncul ide bisnis yang baru yang terpikirkan oleh saya, yaitu membuat mobil keliling galeri dan bank sampah menjadi satu kesatuan, di mana di dalamnya itu terdapat produk-produk kerajinan daur ulang sampah plastik dan juga penyetoran sampah plastik. Selain itu juga bisa pengolahan sampah plastik dengan mesin pendaur ulang serta pengenalan mengenai bank sampah. Dalam ide bisnis yang baru tersebut, yaitu mobil keliling galeri dan bank sampah,
saya memiliki strategi untuk menurunkan biaya yang berdampak menurunkan harga. Hal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengurangi biaya perawatan galeri karena untuk perawatan bisa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang kedua yaitu mengurangi produk kerajinan tangan yang sudah ada di galeri lain dan yang kurang diminati juga oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu meniadakan galeri dan dirubah dengan mobil keliling galeri dan bank sampah. Selain memiliki strategi untuk menurunkan biaya yang berdampak menurunkan harga, saya juga memiliki strategi untuk menaikkan value atau nilai bagi pelanggan, di mana yang saya lakukan yaitu mengadakan kendaraan mobil untuk memudahkan menjangkau konsumen lebih dekat lagi dan mengembangkan usaha daur ulang ini serta memperkenalkan kepada masyarakat yang belum tertarik dengan daur ulang sampah. Yang kedua yaitu menambah produk inovasi baru dari sampah plastik ataupun sampah organik lainnya, sampah non-organik lainnya. Yang terakhir yaitu menyediakan mesin pengolah sampah plastik. Berikut merupakan gambar kurva strategis ide bisnis yang baru, di mana digambarkan ide bisnis yang baru itu dari faktor kompetisi atau batasan industri, dari mulai galerinya dihilangkan, kemudian untuk produk kerajinan tangannya dibuat berbeda dengan pesaing yang lain, baik dari kelompok atas ataupun kelompok bawah. Kemudian yang berbeda lagi yaitu menyediakan mesin pengolah sampah dan juga mengganti galeri yang dihilangkan tadi dengan mobil keliling galeri dan bank sampah. Demikian pemaparan mengenai rekonstruksi ide bisnis. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.